Bayangkan sebuah malam ketika hampir seluruh dunia telah terlelap. Lampu-lampu rumah mulai padam. Percakapan manusia perlahan menghilang. Jalanan yang sejak pagi dipenuhi kendaraan mulai sunyi. Suara-suara yang biasanya memenuhi kehidupan sedikit demi sedikit menghilang, seolah dunia sedang menarik napas panjang dan berhenti sejenak dari segala kesibukannya. Tetapi di tengah keheningan itu, ada seseorang yang membuka matanya. Bukan karena suara manusia. Bukan karena panggilan pekerjaan. Bukan karena pesan yang masuk ke telepon. Melainkan karena sebuah dorongan yang begitu halus di dalam dada. Ia duduk di atas tempat tidurnya dalam keadaan masih mengantuk. Untuk beberapa saat, ia hanya diam. Kemudian mengambil air wudhu, berjalan perlahan, dan berdiri dalam kesunyian. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui. Tidak ada yang akan memujinya karena ia bangun pada waktu itu. Hanya dirinya, kesunyian malam, dan Allah yang mengetahui setiap gerak hatinya. Lalu muncul sebuah pertanyaan yang mungkin selama ini tidak pernah benar-benar kita pikirkan. Mengapa justru ketika dunia tertidur, hati manusia terkadang terasa paling terjaga? Mengapa doa yang diucapkan pada malam yang sunyi terasa begitu berbeda? Mengapa ada orang yang pada siang hari mampu menahan air matanya, tetapi ketika berdiri sendirian di hadapan Allah pada sepertiga malam, tiba-tiba dadanya terasa penuh dan air mata mengalir tanpa ia rencanakan? Mengapa masalah yang sejak pagi terasa begitu besar, ketika direnungkan dalam keheningan malam, tiba-tiba terlihat dari sudut pandang yang berbeda? Dan mengapa ada orang yang setelah beberapa waktu membiasakan diri bangun pada malam hari mengatakan bahwa hidupnya belum tentu menjadi lebih mudah, tetapi hatinya menjadi jauh lebih tenang? Apakah karena malam memiliki kekuatan tertentu? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar suasana malam yang sunyi? Mungkin selama ini kita mengira bahwa sepertiga malam hanyalah persoalan waktu. Sebuah bagian dari malam yang dihitung dari setelah Isya hingga menjelang subuh. Lalu seseorang bangun untuk melaksanakan tahajud, berdoa, berzikir, atau membaca Al-Quran. Tetapi jika kita melihatnya hanya sebagai persoalan jam, mungkin kita sedang melewatkan sesuatu yang sangat penting. Karena bisa jadi, sepertiga malam bukan hanya waktu ketika seseorang bangun dari tidurnya. Ia adalah waktu ketika seseorang mulai bangun dari kelalaiannya. Di siang hari, kita begitu mudah tenggelam dalam dunia. Kita mengejar pekerjaan, mengejar uang, mengejar pengakuan, mengejar perhatian, mengejar keberhasilan. Bahkan terkadang kita mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak kita perlukan hanya karena melihat orang lain memilikinya. Hari-hari kita dipenuhi suara. Suara orang lain. Suara dunia. Suara ambisi. Suara ketakutan. Suara masa lalu. Suara kekhawatiran tentang masa depan. Dan di antara begitu banyak suara itu, ada satu suara yang sering kali tidak kita dengarkan. Suara hati yang sedang membutuhkan Allah. Maka ketika malam datang dan sebagian besar suara itu berhenti, sesuatu di dalam diri kita mulai memiliki ruang untuk berbicara. Bukan karena Allah baru hadir pada malam hari. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Bukan pula karena Allah hanya mendengar doa ketika suasana menjadi sunyi. Allah mengetahui setiap bisikan hati, bahkan sebelum lidah mampu mengucapkannya. Tetapi seringkali kitalah yang baru mampu menyadari kehadirannya ketika kebisingan dunia mulai mereda. Dan disinilah misterinya. Mungkin bukan malam yang berubah. Mungkin bukan udara yang berubah. Mungkin bukan langit yang tiba-tiba menjadi lebih dekat. Mungkin yang sedang berubah adalah dirimu. Pada siang hari, engkau mungkin merasa mampu mengendalikan hidupmu. Tetapi di sepertiga malam, ketika engkau berdiri seorang diri, perlahan engkau menyadari bahwa ternyata begitu banyak hal dalam hidup yang tidak pernah benar-benar berada dalam kendalimu. Engkau tidak bisa menentukan siapa yang akan tinggal. Engkau tidak bisa memaksa seseorang mencintaimu. Engkau tidak bisa menjamin kesehatanmu selamanya. Engkau tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi besok. Engkau bahkan tidak tahu apakah kesempatan yang sedang engkau miliki hari ini akan kembali lagi esok pagi. Kesadaran seperti itu terkadang terasa menakutkan. Tetapi justru di sanalah awal dari ketenangan bisa muncul. Karena ketika seseorang menyadari bahwa dirinya tidak mampu mengendalikan semuanya, ia mulai belajar menyerahkan sesuatu kepada Zat yang memang mengendalikan segala sesuatu. Ia mulai belajar tawakal.
Ia mulai belajar menerima. Ia mulai belajar bahwa hidup bukan tentang bagaimana memaksa semua keadaan mengikuti keinginannya, melainkan tentang bagaimana menjaga hati agar tetap dekat kepada Allah dalam keadaan apapun yang Allah tetapkan. Dan mungkin inilah salah satu alasan mengapa sepertiga malam terasa berbeda. Karena pada waktu itu, dunia tidak sedang menawarkan apa-apa kepadamu. Dunia sedang diam. Tidak ada janji kesenangan. Tidak ada sorotan. Tidak ada penghargaan. Yang ada hanyalah kesempatan untuk bertanya kepada dirimu sendiri. Jika semua yang selama ini membuatku merasa penting tiba-tiba hilang, siapa sebenarnya aku di hadapan Allah? Pertanyaan itu sederhana. Tetapi jika benar-benar direnungkan, ia mampu mengguncang seluruh cara kita memandang kehidupan. Sebab mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari kebahagiaan di luar diri, sementara hati kita sebenarnya sedang meminta satu hal yang jauh lebih sederhana. Kedekatan dengan Allah. Dan perjalanan itu seringkali dimulai dari sesuatu yang sangat kecil. Bukan dari pengalaman mistis. Bukan dari mimpi yang luar biasa. Bukan dari perasaan mendapatkan tanda-tanda gaib. Tetapi dari keputusan sederhana untuk meninggalkan tempat tidur ketika tubuh masih ingin tidur, mengambil wudhu, lalu menghadap kepada Allah. Mungkin pada awalnya terasa berat. Kelopak mata terasa berat. Tubuh ingin kembali berbaring. Pikiran masih dipenuhi masalah. Doa terasa kaku. Hati belum terasa khusyuk. Tetapi jangan buru-buru menganggap bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi. Karena perubahan jiwa seringkali tidak datang seperti petir. Ia datang seperti cahaya fajar. Perlahan. Hampir tidak terlihat. Namun sedikit demi sedikit, kegelapan mulai berkurang. Dan suatu hari, engkau mungkin menyadari bahwa sesuatu di dalam dirimu telah berubah. Masalah yang dulu membuatmu panik tidak lagi menghancurkanmu. Kehilangan yang dulu membuatmu bertanya, mengapa Allah melakukan ini kepadaku, mulai berubah menjadi pertanyaan, apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku melalui ini? Doa yang dahulu hanya berisi permintaan mulai berubah menjadi percakapan hati. Dan ibadah yang dahulu terasa sebagai kewajiban perlahan mulai terasa sebagai kebutuhan. Disitulah perjalanan sebenarnya dimulai. Karena sepertiga malam bukan sekadar tentang berapa banyak rakaat yang engkau lakukan. Ia juga tentang siapa dirimu setelah engkau selesai melakukannya. Apakah engkau menjadi lebih lembut? Apakah engkau menjadi lebih sabar? Apakah engkau semakin mudah memaafkan? Apakah engkau semakin sadar terhadap dosa-dosamu? Apakah engkau semakin mampu menerima takdir tanpa kehilangan harapan? Dan yang paling penting, apakah hatimu semakin dekat kepada Allah? Sebab pada akhirnya, tujuan dari perjalanan malam bukanlah mengejar pengalaman spiritual. Bukan pula mencari sensasi ketika menangis, merasakan getaran tertentu, atau berharap mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Jangan mencari sensasi. Carilah Allah. Jika air mata datang, biarkan ia menjadi bentuk kejujuran. Jika hati terasa tenang, syukurilah. Jika hati masih keras, tetaplah datang. Jika doa belum terkabul, jangan berhenti. Karena bisa jadi, selama ini engkau datang kepada Allah untuk meminta perubahan keadaan. Padahal Allah sedang menggunakan perjalanan itu untuk mengubah keadaan hatimu. Dan ketika hati berubah, cara kita melihat seluruh kehidupan pun berubah. Itulah misteri yang akan kita telusuri dalam perjalanan ini. Sebab mungkin sepertiga malam bukan sekadar waktu yang berada di antara gelapnya malam dan datangnya fajar. Mungkin ia adalah sebuah ruang sunyi tempat seorang hamba perlahan melepaskan kesombongannya, menanggalkan kepalsuan dirinya, dan kembali mengingat siapa dirinya yang sebenarnya. Seorang hamba. Seorang yang lemah. Seorang yang membutuhkan. Dan di hadapannya ada Allah yang Maha Kuasa. Jadi jika malam ini engkau terbangun tanpa sengaja, jangan langsung mengambil teleponmu. Jangan buru-buru kembali tidur. Duduklah sebentar. Tarik napas perlahan. Rasakan bahwa engkau masih diberi kesempatan untuk hidup. Kemudian tanyakan kepada hatimu, mengapa aku dibangunkan pada malam ini? Mungkin engkau tidak langsung mendapatkan jawabannya. Tidak apa-apa. Karena perjalanan kepada Allah tidak selalu dimulai dengan sebuah jawaban. Kadang ia dimulai dengan sebuah pertanyaan. Dan mungkin, pertanyaan itu akan membawamu kepada sebuah perubahan yang sama sekali tidak pernah engkau duga.
Sebab pada bagian-bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke dalam misteri ini. Apa yang sebenarnya terjadi ketika dunia mulai diam, ego perlahan kehilangan suaranya, dan seorang hamba akhirnya berhadapan dengan dirinya sendiri di hadapan Allah. Karena mungkin, saat dunia tertidur, bukan hanya tubuhmu yang sedang diberi kesempatan untuk terbangun. Mungkin, jiwamu juga sedang dipanggil untuk pulang. Dan ketika seseorang mulai memahami bahwa sepertiga malam bukan sekadar tentang terjaga dari tidur, ia akan menemukan sebuah kenyataan yang jauh lebih dalam. Ternyata, yang pertama kali terbangun bukan selalu ketenangan. Kadang justru kegelisahan. Kadang kesepian. Kadang berbagai pikiran yang selama siang hari berhasil kita sembunyikan tiba-tiba muncul satu persatu. Sebab ketika dunia mulai diam, kita tidak lagi memiliki banyak tempat untuk bersembunyi. Siang hari memberi kita begitu banyak kesibukan. Begitu banyak alasan untuk tidak mendengar suara hati sendiri. Sejak mata terbuka di pagi hari, pikiran langsung dipenuhi berbagai hal. Apa yang harus dikerjakan? Siapa yang harus dihubungi? Berapa banyak pekerjaan yang belum selesai? Bagaimana keadaan keuangan? Apa yang akan terjadi besok? Bagaimana pendapat orang lain tentang kita? Apakah usaha kita berhasil? Apakah orang lain masih menghargai kita? Apakah kita sudah cukup sukses? Tanpa kita sadari, kehidupan modern membuat manusia hampir tidak pernah benar-benar sendirian. Bahkan ketika tubuh kita berada sendirian di sebuah ruangan, pikiran tetap dipenuhi suara dari luar. Notifikasi berbunyi, pesan masuk, video berganti, berita datang, komentar muncul. Seseorang memamerkan keberhasilannya. Seseorang menceritakan kebahagiaannya. Seseorang menunjukkan perjalanan hidupnya. Dan tanpa sadar, kita mulai membandingkan. Kita mulai bertanya, kenapa hidupku tidak seperti dia? Kenapa rezekiku belum seperti mereka? Kenapa aku belum sampai di tempat yang mereka capai? Akhirnya, tanpa kita sadari, kita hidup bukan hanya untuk menjalani kehidupan. Kita hidup untuk membentuk sebuah gambaran tentang diri kita. Kita ingin terlihat berhasil. Kita ingin terlihat kuat. Kita ingin terlihat bahagia. Kita ingin terlihat memiliki kendali. Dan di balik semua itu, ada sesuatu yang dalam tradisi tasawuf sering dibicarakan sebagai nafs. Nafs bukan sekadar keinginan sederhana. Ia adalah kecenderungan dalam diri yang membuat manusia mudah terikat kepada ego, keinginan, pengakuan, dan rasa memiliki. Ia ingin dikagumi. Ia ingin menang. Ia ingin dipuji. Ia tidak suka dianggap lemah. Ia ingin segala sesuatu berjalan sesuai keinginannya. Dan yang paling halus, ia ingin merasa bahwa dirinyalah pusat dari segala sesuatu. Namun pada siang hari, nafs memiliki banyak panggung. Ia bisa bersembunyi di balik pekerjaan. Bisa bersembunyi di balik pencapaian. Bisa bersembunyi di balik status. Bisa bersembunyi bahkan di balik amal. Seseorang bisa melakukan sesuatu yang baik, tetapi di dalam dirinya diam-diam berharap dipandang baik. Ia bisa berbicara tentang kesederhanaan, tetapi hatinya masih ingin dikagumi. Ia bisa mengatakan bahwa dirinya pasrah kepada Allah, tetapi ketika sesuatu tidak sesuai keinginannya, hatinya memberontak. Inilah mengapa perjalanan menuju Allah bukan sekadar memperbanyak aktivitas lahiriah. Ada perjalanan lain yang jauh lebih sunyi, yaitu perjalanan mengenali apa yang sebenarnya bergerak di dalam hati. Dan sepertiga malam seringkali menjadi ruang yang sangat jujur untuk itu. Ketika semua orang tidur, engkau tidak lagi memiliki penonton. Tidak ada yang perlu dibuat terkesan. Tidak ada citra yang perlu dipertahankan. Tidak ada status yang perlu dibuktikan. Tidak ada pencapaian yang bisa dibawa ke dalam sajadah. Yang tersisa hanya dirimu dan Allah. Disitulah seseorang mulai melihat sesuatu yang selama ini tidak terlihat. Ia mulai menyadari bahwa mungkin selama ini ia terlalu sibuk membangun dirinya di hadapan manusia, tetapi lupa membangun hubungannya dengan Allah. Ia terlalu sibuk mencari pengakuan, sampai lupa mencari keridaan. Ia terlalu sibuk mengejar sesuatu yang sementara, sampai lupa bahwa dirinya sendiri juga sedang berjalan menuju sesuatu yang tidak sementara. Dan ketika kesadaran itu muncul, bisa jadi hati terasa sakit. Karena mengenal diri sendiri tidak selalu menyenangkan. Ada bagian dari diri yang ingin kita akui.
Tetapi ada pula bagian yang ingin kita sembunyikan. Kesalahan yang kita sesali. Dendam yang masih kita simpan. Rasa iri yang tidak pernah kita akui. Kesombongan yang kita tutupi dengan kata-kata bijak. Ketakutan yang selama ini kita sembunyikan di balik sikap seolah-olah kuat. Semua itu bisa muncul ketika suasana menjadi sunyi. Tetapi jangan takut. Karena mungkin justru itulah awal dari penyembuhan jiwa. Bagaimana mungkin seseorang membersihkan sesuatu yang tidak pernah ia lihat? Bagaimana mungkin seseorang memperbaiki hati jika ia tidak pernah berani melihat isi hatinya? Dalam perjalanan tasawuf, manusia diajak untuk mengenali dirinya, membersihkan nafs, dan mengurangi ghaflah, kelalaian hati dari mengingat Allah. Ghaflah tidak selalu berarti seseorang tidak pernah beribadah. Seseorang bisa saja tetap menjalankan kewajiban, tetapi hatinya jauh. Bibirnya mengucapkan nama Allah, sementara pikirannya sibuk mengejar dunia. Tubuhnya berada di tempat ibadah, tetapi hatinya berada di tempat lain. Karena itu, masalah terbesar manusia terkadang bukan karena ia tidak mengetahui Allah, melainkan karena ia terlalu sering lupa menghadirkan kesadaran kepadanya dalam kehidupan sehari-hari. Dan menariknya, kesibukan dunia seringkali membuat kelalaian itu terasa normal. Kita bangun, bekerja, makan, berbicara, mengejar sesuatu, lelah, tidur, kemudian mengulanginya lagi. Hari berganti hari. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, sampai suatu hari seseorang berhenti dan bertanya, sebenarnya untuk apa semua ini? Pertanyaan itu bisa terasa menakutkan, tetapi bisa juga menjadi pintu. Karena kadang Allah mengizinkan hati kita merasa kosong agar kita berhenti mengisi kekosongan itu dengan sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa memenuhinya. Dan sepertiga malam menjadi ruang untuk berhenti. Berhenti mengejar. Berhenti membuktikan, berhenti berpura-pura, berhenti sejenak dari keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu. Kemudian berdiri, menghadap kiblat, mengangkat tangan, dan menyadari, aku tidak memiliki apa-apa tanpa Mu. Pada saat itu, sesuatu yang sangat halus mulai terjadi. Seseorang mulai kehilangan sebuah ilusi. Ilusi bahwa dirinya mampu mengendalikan kehidupan. Bukankah selama ini kita sering mengatakan, aku akan membuat semuanya baik-baik saja. Aku harus memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Aku harus menjaga semuanya. Aku tidak boleh gagal. Aku tidak boleh kehilangan. Namun kehidupan berkali-kali menunjukkan bahwa manusia tidak memiliki kendali mutlak. Kita merencanakan. Tetapi Allah menentukan. Kita berusaha. Tetapi hasil bukan milik kita. Kita mencintai. Tetapi kita tidak bisa memaksa seseorang untuk tinggal. Kita menjaga. Tetapi kita tidak bisa menjamin bahwa sesuatu akan selamanya menjadi milik kita. Kita ingin sehat. Tetapi tubuh memiliki batas. Kita ingin hidup panjang. Tetapi waktu tidak pernah memberikan janji. Dan mungkin kesadaran paling penting dari semua itu adalah, kita bukan penguasa kehidupan kita. Kita adalah hamba di dalam kehidupan yang Allah amanahkan. Kalimat ini sederhana. Tetapi ketika benar-benar masuk ke dalam hati, ia dapat mengubah cara seseorang menjalani seluruh hidupnya. Karena jika kita benar-benar sadar bahwa Allah adalah pengatur, maka kita tidak lagi harus memikul seluruh dunia di atas pundak kita. Kita tetap berusaha. Tetapi tidak lagi menyembah hasil. Kita tetap merencanakan. Tetapi tidak lagi menganggap rencana kita sebagai kepastian. Kita tetap memiliki keinginan. Tetapi tidak lagi menjadikan keinginan sebagai ukuran mutlak kebahagiaan. Dan mungkin itulah salah satu transformasi pertama yang terjadi di sepertiga malam. Bukan mendapatkan sesuatu, tetapi kehilangan ilusi tentang diri sendiri. Ilusi bahwa kita kuat sendirian. Ilusi bahwa kita bisa mengendalikan semuanya. Ilusi bahwa kita tidak membutuhkan siapapun. Karena ketika seseorang benar-benar berdiri di hadapan Allah dalam kesunyian malam, ia akhirnya berani mengatakan sesuatu yang mungkin selama siang hari terlalu sulit untuk diucapkan. Ya Allah, aku lemah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak tahu jalan terbaik. Aku tidak mampu mengendalikan semua ini. Tetapi aku percaya kepada Mu. Dan anehnya,
Pengakuan tentang kelemahan itu tidak selalu membuat seseorang semakin lemah. Justru di sanalah kekuatan baru bisa tumbuh. Sebab ketika seseorang berhenti berpura-pura mampu mengendalikan semuanya, ia mulai belajar bersandar kepada zat yang memang tidak pernah kehilangan kendali atas apapun. Malam pun perlahan berubah menjadi sebuah cermin. Bukan cermin yang menunjukkan wajah, tetapi cermin yang menunjukkan keadaan jiwa. Di sana engkau mungkin melihat ketakutanmu, melihat kesombonganmu, melihat luka-lukamu, melihat keinginan-keinginan yang selama ini menguasaimu. Namun di balik semua itu, engkau juga mulai melihat sesuatu yang jauh lebih penting, kebutuhanmu kepada Allah. Dan semakin dalam seseorang mengenali kebutuhan itu, semakin ia memahami bahwa perjalanan spiritual bukan tentang membuat dirinya menjadi seseorang yang luar biasa. Justru sebaliknya, ia sedang belajar menjadi seorang hamba. Seorang hamba yang tidak malu mengakui kelemahannya. Seorang hamba yang tidak berhenti berharap. Seorang hamba yang tetap mengetuk pintu meskipun belum melihat jawaban. Karena mungkin Allah tidak sedang meminta kita datang dengan kesempurnaan. Allah hanya meminta kita datang dengan hati yang jujur. Maka pertanyaan yang paling penting bukan lagi, apa yang bisa aku dapatkan dari sepertiga malam? Tetapi, siapa diriku ketika tidak ada seorang pun yang melihatku? Jika tidak ada manusia yang memujimu, apakah engkau masih ingin berbuat baik? Jika tidak ada yang mengetahui doamu, apakah engkau masih ingin berdoa? Jika tidak ada yang melihat air matamu, apakah engkau masih mau menangis di hadapan Allah? Dan jika tidak ada satupun manusia yang tahu bahwa malam ini engkau bangun, apakah Allah saja sudah cukup bagimu? Jika pertanyaan itu mulai mengguncang hatimu, mungkin disitulah perjalanan berikutnya akan dimulai. Sebab setelah dunia diam dan ego mulai terdengar, ada satu rahasia yang lebih dalam untuk kita pahami. Mengapa doa di saat manusia tertidur dapat perlahan berubah dari sekadar permintaan menjadi sebuah munajat, sebuah perjumpaan batin antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Dan mungkin di sanalah kita akan memahami bahwa yang paling penting dari sepertiga malam bukanlah apa yang kita katakan kepada Allah, melainkan apa yang perlahan Allah ubah di dalam diri kita ketika kita datang kepadanya. Setelah seseorang berani berhadapan dengan dirinya sendiri di dalam kesunyian malam, ia akan menemukan satu hal yang lebih dalam. Doa tidak lagi terasa seperti sekadar permintaan. Ia mulai menjadi munajat, sebuah percakapan hati seorang hamba dengan Rabb-Nya. Disinilah tahajud dan qiyamul lail memperoleh makna yang begitu indah. Sepertiga malam bukanlah waktu yang memiliki semacam energi gaib yang secara otomatis mengabulkan keinginan manusia. Bukan pula sebuah waktu yang membuat seseorang bisa memaksa takdir berubah sesuai kehendaknya. Yang mengubah hidup bukan jamnya. Yang mengubah hidup adalah kedekatan seorang hamba kepada Allah di dalam waktu tersebut. Ketika manusia lain tertidur, seorang hamba memilih bangun. Ia meninggalkan kenyamanan tempat tidur, mengambil wudhu, berdiri dalam keadaan sunyi, kemudian membaca ayat-ayat Allah, bersujud, beristighfar, dan mengangkat kedua tangannya. Tidak ada yang menjamin bahwa setelah malam itu semua masalahnya langsung selesai. Tetapi ada sesuatu yang perlahan berubah. Cara hatinya menghadapi masalah. Pada awal perjalanan, mungkin seseorang bangun malam karena memiliki banyak keinginan. Ia ingin rezekinya dilapangkan. Ia ingin masalahnya segera selesai. Ia ingin mendapatkan pasangan. Ia ingin keluarganya berubah. Ia ingin kesembuhan. Ia ingin terbebas dari kesedihan. Dan tidak ada yang salah dengan membawa semua permintaan itu kepada Allah. Bukankah seorang hamba memang diperintahkan untuk meminta kepada Rabb-Nya? Tetapi semakin sering ia datang, semakin dalam ia memahami sesuatu. Ternyata doa bukan hanya tentang membuat Allah mengikuti keinginannya. Doa juga merupakan jalan agar hatinya belajar mengikuti kehendak Allah. Awalnya ia berkata, "Ya Allah, berikan aku apa yang aku inginkan." Tetapi perlahan doanya berubah. "Ya Allah, jika yang kuinginkan baik bagiku, dekatkanlah. Jika tidak, jauhkanlah. Dan jika engkau memilihkan sesuatu yang tidak kupahami, berikan aku kekuatan untuk menerimanya." Disitulah doa mulai mengalami transformasi. Ia tidak lagi hanya meminta hasil. Ia mulai meminta petunjuk. Tidak hanya meminta jalan yang mudah.
Ia meminta hati yang kuat berjalan di jalan yang Allah pilihkan. Tidak hanya meminta kehilangan segera diganti. Ia mulai meminta kemampuan untuk memahami hikmah di balik kehilangan. Tidak hanya berkata, "Ya Allah, ubahlah keadaanku." Tetapi mulai berkata, "Ya Allah, ubahlah aku agar mampu menghadapi keadaan yang Engkau tetapkan." Dan ini adalah perubahan yang sangat besar. Karena manusia sering mengira bahwa ketenangan akan datang setelah semua masalah selesai. Padahal dalam perjalanan kepada Allah, seseorang dapat menemukan ketenangan bahkan ketika masalahnya belum selesai. Ia masih memiliki tanggungan, masih memiliki air mata, masih memiliki pertanyaan. Tetapi ada sesuatu di dalam dadanya yang berkata, "Aku tidak sendirian." Inilah salah satu rahasia munajat. Ketika seorang hamba bersujud dan mengatakan semua yang tidak mampu ia ceritakan kepada manusia, ia sedang belajar melepaskan beban yang selama ini dipikul sendirian. Ia menangis bukan karena yakin Allah tidak mengetahui keadaannya. Justru karena ia tahu Allah telah mengetahui semuanya. Istighfar pun mulai memiliki makna yang lebih dalam. Bukan sekadar pengulangan kata di lisan, tetapi pengakuan bahwa manusia memiliki keterbatasan, melakukan kesalahan, lalai, dan membutuhkan ampunan. Dalam kesunyian malam, seseorang mungkin mengingat dosa yang pernah dilakukan, mengingat ucapan yang melukai orang lain, mengingat kesempatan berbuat baik yang ia abaikan, mengingat betapa seringnya ia mengeluh ketika Allah sebenarnya telah memberikan begitu banyak nikmat. Lalu ia mengucapkan, "Astagfirullah." Dan untuk pertama kalinya, kalimat itu mungkin tidak lagi sekadar suara. Ia keluar dari kesadaran, dari penyesalan, dari kerinduan untuk kembali. Maka Qiyamul Lail perlahan menjadi tempat tazkiyah, tempat hati dibersihkan dari keterikatan yang berlebihan kepada dunia. Bukan berarti seseorang berhenti memiliki keinginan. Bukan berarti ia tidak boleh mengejar rezeki. Bukan berarti ia harus meninggalkan kehidupan. Tetapi hatinya mulai belajar menempatkan dunia di tangan, bukan di pusat hati. Ia bekerja, tetapi tidak menyembah pekerjaan. Ia memiliki harta, tetapi tidak diperbudak harta. Ia mencintai seseorang, tetapi tidak menjadikan manusia sebagai pengganti Allah. Ia memiliki cita-cita, tetapi tidak menganggap cita-citanya lebih tahu daripada Allah tentang apa yang terbaik baginya. Dan akhirnya ia memahami, doa yang paling dalam bukan selalu doa yang mengubah keadaan. Kadang doa yang paling dalam adalah doa yang mengubah cara kita memandang keadaan. Karena ketika hati mulai dekat kepada Allah, pertanyaan, "Mengapa ini terjadi kepadaku?" perlahan berubah menjadi, "Apa yang sedang Allah ajarkan kepadaku melalui semua ini?" Di titik inilah seseorang tidak lagi sekadar mencari jawaban. Ia mulai mencari Allah. Dan ketika pencarian itu semakin dalam, mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan. Air mata yang selama ini tertahan mulai mengalir. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi lebih buruk, tetapi karena hati akhirnya menjadi cukup hening untuk merasakan sesuatu yang selama ini tertutup. Dan disitulah kita akan memasuki perjalanan berikutnya. Ketika air mata menjadi bahasa hati, dan kesunyian sepertiga malam mulai membuka luka-luka yang selama ini bahkan tidak kita sadari. Malam semakin dalam. Rumah telah sunyi. Tidak ada lagi percakapan. Tidak ada suara kesibukan. Hanya keheningan yang menemani seseorang yang baru saja terbangun dari tidurnya. Ia duduk di tepi tempat tidur. Matanya masih berat. Tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda di dalam dada. Bukan sakit yang baru. Bukan masalah yang baru. Justru mungkin semua itu telah ada selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Hanya saja, selama siang hari ia terlalu sibuk untuk merasakannya. Ia tidak tahu harus berkata apa kepada Allah. Tidak ada kalimat yang tersusun indah. Tidak ada doa panjang yang sudah dipersiapkan. Ia hanya duduk, diam, kemudian perlahan mengucapkan istighfar. Astagfirullah, sekali, dua kali, kemudian berulang-ulang. Dan entah mengapa, dadanya mulai terasa sesak. Ia menundukkan kepala, mencoba menahan sesuatu. Tetapi akhirnya air mata jatuh. Bukan karena ia sedang berusaha menangis. Bukan karena ia ingin merasakan pengalaman spiritual tertentu. Air mata itu hanya mengalir.
Seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang selama ini menunggu sebuah ruang untuk keluar. Dan mungkin inilah salah satu hal paling manusiawi dalam perjalanan mendekat kepada Allah. Kita terkadang terlalu lama berpura-pura kuat. Di hadapan manusia, kita belajar tersenyum. Kita berkata, "Aku baik-baik saja." Ketika ditanya tentang masalah, kita menjawab, "Tidak apa-apa." Ketika hati terluka, kita diam. Ketika takut, kita menyembunyikannya. Ketika kecewa, kita mencoba terlihat tegar. Tetapi di hadapan Allah, tidak ada alasan untuk berpura-pura. Allah sudah mengetahui apa yang bahkan tidak mampu kita akui kepada diri sendiri. Maka jangan menganggap air mata sebagai kelemahan. Namun jangan pula menjadikan menangis sebagai tujuan ibadah. Seseorang tidak perlu memaksakan air mata agar merasa dekat dengan Allah. Tidak perlu mengejar sensasi. Tidak perlu bertanya, "Mengapa aku belum menangis?" Karena kedekatan kepada Allah tidak diukur dari seberapa deras air mata yang jatuh. Kadang seseorang menangis, kadang tidak. Kadang hatinya lembut, kadang terasa kering. Yang terpenting adalah ia tetap datang, tetap bersujud, tetap mengingat Allah, tetap berusaha membersihkan hatinya. Dan disinilah muhasabah menjadi penting. Muhasabah berarti berani melihat ke dalam diri. Bukan untuk membenci diri sendiri, tetapi untuk mengenali apa yang perlu diperbaiki. Di sepertiga malam, seseorang bisa bertanya, "Ya Allah, mengapa aku begitu takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya bukan milikku? Mengapa aku begitu kecewa ketika manusia tidak menghargai aku? Mengapa aku sulit memaafkan? Mengapa aku selalu ingin mengendalikan segala sesuatu? Mengapa aku begitu mengejar dunia sampai lupa kepada MU?" Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin menyakitkan. Tetapi terkadang rasa sakit adalah bagian dari proses penyadaran. Karena bagaimana mungkin hati dibersihkan jika kita tidak berani melihat kotoran yang ada di dalamnya? Inilah perjalanan tazkiyatun nafs. Bukan sekadar membuat diri terlihat lebih baik di hadapan manusia, tetapi membersihkan batin dari kesombongan, iri, dengki, keterikatan yang berlebihan, dan berbagai kecenderungan yang menjauhkan hati dari Allah. Seseorang mungkin menemukan bahwa luka terbesar dalam hidupnya bukan hanya karena apa yang dilakukan orang lain kepadanya, tetapi karena ia terlalu lama menggantungkan kebahagiaannya kepada manusia. Ia berharap manusia selalu memahami dirinya, selalu menghargainya, selalu berada di sisinya. Ketika semua itu tidak terjadi, hatinya hancur. Maka malam mengajarinya sesuatu. Manusia bisa menjadi sebab kebahagiaan, tetapi manusia bukan sumber kebahagiaan yang mutlak. Sumber ketenangan tetap Allah. Begitu pula dengan kehilangan. Ada orang yang menghabiskan bertahun-tahun bertanya, "Kenapa Allah mengambil orang itu dariku?" Tetapi dalam kesunyian malam, pertanyaan itu perlahan berubah. Apakah selama ini aku mencintai makhluk lebih besar daripada aku mencintai Sang Pencipta? Pertanyaan itu tidak mudah. Tetapi ia dapat menjadi pintu kedewasaan spiritual. Demikian pula dengan kegagalan. Mungkin selama ini seseorang menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa Allah tidak menyayanginya. Namun melalui muhasabah, ia mulai melihat kemungkinan lain. Mungkin kegagalan itu sedang mengajarinya rendah hati. Mungkin penundaan sedang mengajarinya sabar. Mungkin kehilangan sedang mengajarinya melepaskan. Mungkin kesendirian sedang mengajarinya kembali kepada Allah. Dan mungkin selama ini Allah bukan sedang menjauh darimu. Mungkin Dia sedang mengajakmu berhenti sejenak agar engkau bisa mendengar hatimu sendiri. Karena ada suara yang tidak akan pernah terdengar ketika hidup terlalu ramai. Suara penyesalan. Suara kerinduan. Suara hati yang ingin kembali. Dan terkadang suara itu hadir dalam bentuk air mata. Bukan air mata keputusasaan, tetapi air mata seorang hamba yang akhirnya menyadari, "Selama ini aku terlalu sibuk mencari pertolongan kemana-mana, padahal engkau tidak pernah jauh." Di titik itu, seseorang mulai memahami bahwa bersujud bukan berarti kalah. Mengakui kelemahan bukan berarti gagal. Menangis di hadapan Allah bukan berarti rapuh. Justru ketika seseorang berani mengakui bahwa dirinya tidak mampu, ia mulai membuka ruang bagi pertolongan Allah. Ia tidak lagi berkata, "Aku harus kuat sendirian." Tetapi, "Ya Allah, kuatkan aku."
Ia tidak lagi berkata, "Aku harus memahami semuanya." Tetapi, "Ya Allah, jika aku belum memahami hikmah-Mu, berikan aku kesabaran untuk tetap percaya." Dan perlahan, air mata yang awalnya terasa seperti tanda kelemahan berubah menjadi tanda kejujuran. Hati tidak lagi sibuk mempertahankan citra. Ia hanya ingin pulang. Maka mungkin itulah salah satu rahasia terdalam dari sepertiga malam. Bukan bahwa setiap orang akan menangis. Bukan bahwa setiap malam harus terasa luar biasa. Tetapi bahwa dalam kesunyian itu, seorang manusia mendapatkan kesempatan untuk berhenti berbohong kepada dirinya sendiri. Ia melihat dirinya sebagaimana adanya. Dengan dosa, dengan luka, dengan ketakutan, dengan kelemahan, dengan segala keterbatasannya. Lalu tetap datang kepada Allah. Dan ketika manusia berhenti berpura-pura kuat di hadapan Allah, disitulah kelemahannya justru menjadi pintu kekuatannya. Sebab setelah hati mulai jujur, perjalanan belum selesai. Justru dari kejujuran itulah perubahan yang sebenarnya mulai tumbuh. Bukan hanya air mata di malam hari, tetapi perubahan dalam cara seseorang menjalani siang harinya. Dan pada bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana kebiasaan sederhana di sepertiga malam perlahan dapat mengubah cara seseorang menghadapi masalah, kehilangan, keinginan, bahkan kehidupan yang selama ini ia jalani. Dan setelah seseorang mulai berani melihat dirinya sendiri dalam kesunyian malam, perubahan berikutnya tidak selalu terjadi di atas sajadah. Justru perubahan yang paling nyata sering terlihat ketika matahari kembali terbit. Ketika ia kembali bekerja, bertemu manusia, menghadapi masalah, menerima kabar yang tidak sesuai harapan. Karena ibadah malam bukan sekadar pengalaman yang berhenti ketika seseorang mengucapkan salam. Nilai sebenarnya terlihat dari bagaimana hati itu membawa kesadaran kepada Allah ke dalam kehidupan sehari-hari. Transformasi spiritual tidak selalu datang dalam bentuk pengalaman luar biasa. Tidak selalu berupa mimpi. Tidak selalu berupa perasaan yang menggetarkan. Tidak selalu berupa air mata. Seringkali, perubahan terbesar justru sangat sederhana. Seseorang yang dahulu mudah panik mulai lebih tenang ketika masalah datang. Masalahnya belum tentu hilang. Utangnya mungkin masih ada. Pekerjaannya mungkin belum selesai. Orang yang ia cintai mungkin belum kembali. Keadaannya mungkin masih jauh dari yang ia harapkan. Tetapi ada sesuatu yang berubah. Reaksinya. Dulu sedikit masalah membuat pikirannya kacau. Sekarang ia mulai menarik napas dan berkata, "Allah tahu apa yang sedang terjadi." Ia tetap berusaha. Tetap mencari solusi. Tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Namun hatinya tidak lagi merasa bahwa seluruh dunia berada di pundaknya. Ia mulai memahami perbedaan antara berusaha sekuat tenaga dan merasa harus mengendalikan hasilnya. Dan itu membuatnya lebih tenang. Kemudian muncul perubahan kedua. Ia tidak lagi mudah dikuasai oleh keinginan. Dahulu ketika menginginkan sesuatu, ia merasa harus mendapatkannya. Jika tidak mendapatkannya, ia kecewa. Jika orang lain memilikinya, ia iri. Namun semakin dekat kepada Allah, ia mulai memahami. Tidak semua yang aku inginkan harus menjadi milikku. Kalimat itu sederhana. Tetapi bagi jiwa yang terbiasa menuntut, ia adalah sebuah latihan besar. Ia mulai bisa berkata, "Jika ini baik bagiku, ya Allah, dekatkan. Jika tidak, jauhkan tanpa membuat hatiku hancur." Ia masih memiliki cita-cita. Masih boleh mengejar rezeki. Masih boleh berharap. Tetapi ia tidak lagi menjadikan keinginannya sebagai Tuhan kecil yang harus selalu dipatuhi. Kemudian perubahan ketiga muncul. Ia mulai lebih mudah memaafkan. Bukan karena orang lain selalu benar. Bukan karena luka yang diterimanya tidak penting. Tetapi karena ia mulai menyadari satu hal. Dirinya sendiri juga membutuhkan ampunan. Setiap malam ia memohon, "Astagfirullah." Ia meminta Allah mengampuni kesalahannya. Lalu bagaimana mungkin ia terus menggenggam kesalahan orang lain tanpa akhir? Memaafkan bukan berarti membiarkan seseorang terus menyakiti kita. Memaafkan berarti membebaskan hati dari keharusan membawa luka itu kemana-mana. Ia mulai belajar. Aku boleh menjaga jarak, tetapi aku tidak harus terus membenci. Dan hati menjadi lebih ringan.
Perubahan berikutnya mungkin bahkan lebih dalam. Ia tidak terlalu takut kehilangan. Bukan karena ia menjadi tidak peduli. Justru karena ia mulai memahami bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidupnya adalah amanah. Orang yang dicintai adalah amanah. Kesehatan adalah amanah. Rezeki adalah amanah. Waktu adalah amanah. Bahkan kehidupan itu sendiri adalah amanah. Maka ketika sesuatu pergi, ia tetap menangis. Tetap sedih. Tetap merasa kehilangan. Tetapi di balik kesedihan itu ada sebuah keyakinan. Allah tidak pergi. Sesuatu mungkin hilang dari tangannya. Tetapi Allah tidak pernah hilang dari hidupnya. Dan kesadaran itu mengubah cara seseorang menghadapi kehilangan. Ia tidak lagi berkata, "Karena aku kehilangan ini, maka hidupku selesai." Ia mulai berkata, "Ya Allah, aku tidak memahami mengapa Engkau mengambilnya. Tetapi aku percaya Engkau tetap bersamaku." Lalu muncul perubahan kelima. Ia menjadi lebih sadar terhadap dosa dan niatnya. Dahulu ia hanya bertanya, "Apakah perbuatanku benar?" Sekarang ia mulai bertanya, "Untuk siapa aku melakukan ini?" Ia mulai memeriksa niat. Apakah ia berbuat baik karena Allah? Atau karena ingin dipuji? Apakah ia membantu seseorang karena kasih? Atau karena ingin dianggap dermawan? Apakah ia berbicara tentang agama karena ingin menyampaikan kebaikan? Atau karena ingin terlihat lebih berilmu? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin membuat hati tidak nyaman. Tetapi justru ketidaknyamanan itu dapat menjadi tanda bahwa seseorang mulai melihat lapisan dirinya yang lebih dalam. Ia tidak hanya membersihkan perbuatan. Ia mulai membersihkan alasan di balik perbuatan. Inilah bagian dari perjalanan tazkiyatun nafs. Semakin hati dekat kepada Allah, semakin seseorang menyadari bahwa musuh terbesar tidak selalu berada di luar dirinya. Kadang ia berada di dalam ego, kesombongan, keinginan untuk dipuji, keinginan untuk menang, keinginan untuk selalu dianggap benar. Dan akhirnya, perubahan keenam datang. Ia menjadi lebih mudah bersyukur. Bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena cara pandangnya berubah. Dulu ia melihat segelas air sebagai sesuatu yang biasa. Sekarang ia melihatnya sebagai nikmat. Dulu ia menganggap kesehatan sebagai sesuatu yang otomatis. Sekarang ia menyadari bahwa setiap pagi ketika membuka mata adalah kesempatan baru. Dulu ia hanya bersyukur ketika mendapatkan apa yang diinginkan. Sekarang ia mulai belajar bersyukur bahkan ketika Allah berkata, "Belum." Karena ia mulai memahami bahwa penundaan tidak selalu berarti penolakan. Kehilangan tidak selalu berarti hukuman. Kesulitan tidak selalu berarti Allah meninggalkan. Kadang sesuatu yang kita sebut masalah justru sedang membentuk jiwa kita. Dan inilah perubahan yang paling penting. Seseorang tidak lagi mengukur kasih sayang Allah hanya dari seberapa mudah hidupnya. Ia mulai melihat kasih sayang Allah dari bagaimana hatinya dibentuk melalui setiap keadaan. Maka ia tidak lagi hanya berdoa, "Ya Allah, mudahkan hidupku." Tetapi, "Ya Allah, jadikan aku dekat kepada-Mu dalam keadaan mudah maupun sulit." Karena ia mulai memahami bahwa kehidupan yang tenang bukanlah kehidupan tanpa masalah. Kehidupan yang tenang adalah kehidupan ketika hati memiliki tempat untuk kembali setiap kali masalah datang. Dan tempat itu adalah Allah. Pada akhirnya, sepertiga malam mungkin tidak membuat seseorang menjadi manusia yang tidak pernah sedih. Ia masih akan menangis, masih akan kecewa, masih akan mengalami kehilangan, masih akan menghadapi ujian. Tetapi ia tidak lagi menghadapi semuanya dengan hati yang sama. Ia memiliki kesadaran baru. Ia memiliki tempat bersandar. Ia memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Rabb-Nya. Dan itulah transformasi yang sebenarnya. Transformasi terbesar bukan ketika hidup berubah sesuai keinginanmu. Transformasi terbesar adalah ketika hatimu berubah sehingga mampu melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Ketika hati berubah, masalah yang sama bisa terasa berbeda. Kehilangan yang sama bisa dipahami dengan cara berbeda. Doa yang sama bisa diucapkan dengan hati yang berbeda. Dan kehidupan yang sama bisa dijalani dengan ketenangan yang berbeda. Namun masih ada satu tahap yang lebih dalam. Karena setelah seseorang belajar tenang menghadapi kehidupan, ia akan berhadapan dengan pertanyaan terakhir.
Apakah ia masih datang kepada Allah hanya untuk mendapatkan sesuatu? Ataukah ia telah sampai pada titik ketika ia datang karena Allah sendiri sudah menjadi tujuan dari pencariannya? Dan ketika pertanyaan itu mulai hidup di dalam hati, kita memasuki rahasia yang lebih dalam dari seluruh perjalanan ini. Dari mengejar jawaban, menuju menemukan ketenangan dalam kehendak Allah. Dan setelah seseorang mulai merasakan perubahan itu, ada sebuah titik dalam perjalanan spiritual ketika pertanyaannya berubah. Dulu, setiap kali bangun di sepertiga malam, yang memenuhi pikirannya mungkin adalah masalah. Ia bersujud sambil bertanya, "Kapan masalahku selesai?" Ia mengangkat tangan, "Kapan rezekiku datang?" Ia menangis, "Mengapa doaku belum dikabulkan?" Dan ketika ujian datang bertubi-tubi, ia bertanya, "Mengapa Allah memberiku semua ini?" Pertanyaan-pertanyaan itu sangat manusiawi. Kita ingin memahami. Kita ingin mendapatkan kepastian. Kita ingin tahu kapan penantian berakhir. Tetapi semakin dalam seseorang berjalan mendekati Allah, perlahan ada sesuatu yang berubah. Pertanyaan itu tidak lagi menjadi, "Kapan semua ini selesai?" Melainkan, "Apa yang ingin Allah ajarkan kepadaku melalui semua ini?" Perubahan kecil dalam pertanyaan ini sebenarnya menyimpan perubahan besar dalam jiwa. Karena sebelumnya seseorang sedang mencari jawaban. Sekarang ia mulai mencari petunjuk. Sebelumnya ia ingin keadaan berubah. Sekarang ia mulai bersedia dirinya yang terlebih dahulu diubah. Sebelumnya ia berkata, "Ya Allah, ambillah ujian ini dariku." Sekarang ia mulai berkata, "Ya Allah, jika ujian ini masih harus kulalui, jangan biarkan aku menjalaninya tanpa emu." Inilah tempat di mana tawakal mulai memiliki makna yang lebih dalam. Tawakal bukan berarti duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Tawakal bukan alasan untuk berhenti berusaha. Jika seseorang sakit, ia tetap berikhtiar mencari pengobatan. Jika seseorang memiliki masalah keuangan, ia tetap bekerja. Jika ada persoalan yang harus diselesaikan, ia tetap mencari jalan. Tawakal bukan meninggalkan usaha. Tawakal adalah melakukan apa yang mampu dilakukan, kemudian menyadari bahwa hasil akhirnya berada di tangan Allah. Aku berusaha, tetapi Allah yang menentukan hasil. Aku merencanakan, tetapi Allah yang mengetahui apa yang akan terjadi. Aku mengetuk pintu, tetapi Allah yang menentukan pintu mana yang akan terbuka. Kesadaran seperti ini membuat hati perlahan bebas dari beban yang sebenarnya bukan miliknya. Karena selama ini manusia sering menderita bukan hanya karena masalah yang sedang terjadi. Ia juga menderita karena merasa harus mengendalikan seluruh hasil. Ia ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Ia ingin memastikan orang yang dicintainya tidak pergi. Ia ingin memastikan usahanya berhasil. Ia ingin memastikan masa depannya aman. Padahal tidak ada manusia yang diberikan kendali seperti itu. Maka sepertiga malam mengajarinya sebuah bentuk keberanian yang berbeda. Bukan keberanian untuk mengendalikan segala sesuatu, tetapi keberanian untuk berkata, "Ya Allah, aku sudah melakukan yang aku mampu. Sekarang aku serahkan hasilnya kepada emu." Kalimat itu bukan kekalahan. Justru itu adalah kebebasan. Karena ketika kita berhenti memaksa dunia mengikuti keinginan kita, hati memiliki ruang untuk menerima apa yang Allah tetapkan. Dan disinilah kita mulai memahami ridha. Ridha bukan berarti seseorang tidak boleh menangis. Ridha bukan berarti tidak boleh sedih. Ridha bukan berarti ketika kehilangan orang yang dicintai, kita harus tersenyum seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak. Manusia tetap manusia. Nabi dan orang-orang saleh pun mengalami kesedihan. Air mata tidak membatalkan tawakal. Kesedihan tidak selalu berarti hati menolak Allah. Yang menjadi persoalan adalah apakah kesedihan itu membuat kita menjauh dari Allah, atau justru membawa kita semakin dekat kepadanya. Seseorang bisa menangis sambil berkata, "Ya Allah, aku sedih. Aku tidak mengerti. Aku merasa kehilangan. Tetapi aku tetap percaya kepada emu." Itulah keindahan tawakal. Ia tidak menuntut hati untuk tidak merasakan apapun. Ia mengajarkan hati untuk tetap memiliki Allah di tengah apapun yang dirasakannya. Dan perlahan, seseorang mulai menemukan kedamaian yang sebelumnya ia cari di luar dirinya. Ia tidak lagi berkata,
Aku akan tenang kalau semua sesuai keinginanku. Tetapi, aku ingin tenang karena aku percaya kepada Allah, meskipun belum mengetahui apa yang akan terjadi. Inilah perubahan yang sangat dalam. Karena ketenangan yang bergantung pada keadaan akan selalu rapuh. Hari ini kita bahagia karena mendapatkan sesuatu. Besok kita gelisah karena sesuatu itu hilang. Hari ini kita tenang karena seseorang berada di sisi kita. Besok kita hancur ketika orang itu pergi. Tetapi ketenangan yang bersandar kepada Allah memiliki akar yang berbeda. Keadaan boleh berubah, tetapi tempat kembali tidak berubah. Dan mungkin inilah alasan mengapa seseorang yang telah lama menjalani perjalanan malam mulai mengalami perubahan dalam cara ia berdoa. Dulu ia datang kepada Allah karena membutuhkan sesuatu. Sekarang ia datang karena membutuhkan Allah. Dulu ia berkata, "Ya Allah, berikan aku ini." Sekarang, "Ya Allah, dekatkan aku kepada Mu." Dulu ia mengejar jawaban. Sekarang ia belajar menikmati kedekatan. Dulu ia menghitung berapa banyak doanya yang terkabul. Sekarang ia mulai menyadari berapa banyak perubahan yang Allah tumbuhkan di dalam hatinya. Dan pada titik ini, sepertiga malam memiliki makna yang sama sekali berbeda. Ia bukan lagi sekadar waktu untuk meminta dunia. Ia menjadi waktu untuk bertemu dengan kerinduan hati. Ketika manusia lain tertidur, seorang hamba berdiri. Bukan karena ia lebih suci. Bukan karena ia lebih baik. Tetapi karena ia sedang belajar mencintai sebuah waktu ketika tidak ada siapapun yang melihatnya. Ia membaca Al-Quran. Ia bersujud. Ia beristighfar. Ia berdoa. Kemudian mungkin ia hanya diam. Tidak meminta apa-apa. Tidak menyusun kalimat panjang. Hanya duduk dalam kesadaran. Allah ada. Allah melihatku. Allah mengetahui keadaanku. Dan mungkin justru dalam diam seperti itu, seseorang menemukan sesuatu yang selama bertahun-tahun ia cari melalui berbagai hal. Ketenangan. Bukan karena seluruh pertanyaan telah dijawab. Tetapi karena ia mulai tidak membutuhkan semua jawaban untuk tetap percaya. Ini adalah kedewasaan spiritual yang sangat dalam. Kita sering berpikir bahwa iman akan menjadi kuat ketika kita memahami semuanya. Padahal terkadang iman menjadi kuat ketika kita belum memahami semuanya, tetapi tetap memilih percaya kepada Allah. Kita tidak tahu mengapa pintu itu tertutup. Tetapi kita percaya Allah tahu. Kita tidak tahu mengapa seseorang pergi. Tetapi kita percaya Allah tahu. Kita tidak tahu mengapa doa ditunda. Tetapi kita percaya Allah tahu. Kita tidak tahu mengapa jalan kita berbeda dari orang lain. Tetapi kita percaya Allah mengetahui perjalanan kita. Dan akhirnya, hati mulai berkata, "Aku tidak harus mengetahui seluruh jalan. Aku hanya perlu tetap berjalan bersama Mu." Bukankah itu yang sebenarnya dicari oleh jiwa? Bukan kehidupan tanpa ketidakpastian. Tetapi hati yang tetap tenang di tengah ketidakpastian. Bukan kehidupan tanpa kehilangan. Tetapi hati yang tahu kepada siapa ia kembali ketika kehilangan datang. Bukan kehidupan tanpa ujian. Tetapi hati yang mampu mengatakan, "Aku tidak memahami semuanya, tetapi aku tidak akan meninggalkan Allah." Maka sepertiga malam menjadi lebih dari sekadar waktu. Ia menjadi latihan untuk melepaskan ego sedikit demi sedikit. Melepaskan kebutuhan untuk selalu mendapatkan jawaban. Melepaskan keinginan untuk mengendalikan hasil. Melepaskan tuntutan agar kehidupan selalu sesuai dengan rencana. Dan menggantinya dengan satu kesadaran. Aku hamba. Engkau Rabbku. Disitulah doa berubah menjadi munajat. Tangisan berubah menjadi kejujuran. Diam berubah menjadi kesadaran. Tawakal berubah menjadi ketenangan. Dan ibadah tidak lagi terasa sebagai beban, tetapi sebagai tempat pulang. Namun perjalanan ini memiliki satu pertanyaan terakhir. Setelah semua yang kita bicarakan tentang sepertiga malam, tentang ego, doa, air mata, tawakal, dan perubahan hati, apa yang sebenarnya kita cari ketika kita bangun di tengah malam? Apakah kita sedang mencari dunia? Ataukah sebenarnya, jauh di dalam diri kita sedang mencari Allah? Karena mungkin rahasia terbesar dari sepertiga malam bukanlah bahwa kita mendapatkan semua yang kita minta. Melainkan bahwa perlahan kita menyadari. Ketika kita benar-benar menemukan Allah,
kita tidak lagi melihat hidup dengan cara yang sama. Dan dari kesadaran itulah kita akan memasuki bagian terakhir perjalanan ini. Sebuah perjalanan tentang satu malam yang sunyi, satu hati yang terbangun, dan satu kesadaran sederhana. Mungkin Allah tidak pernah jauh. Kitalah yang terlalu lama sibuk hingga lupa menoleh kepadanya. Dan sekarang, mari kita kembali kepada malam yang tadi kita bayangkan. Malam yang sunyi. Sebagian besar manusia telah tertidur. Lampu-lampu mulai padam. Suara dunia perlahan menghilang. Tidak ada lagi kesibukan. Tidak ada lagi percakapan. Tidak ada lagi tuntutan. Hanya keheningan. Kemudian seseorang membuka matanya. Ia mungkin tidak tahu mengapa malam itu ia terbangun. Mungkin tubuhnya masih terasa berat. Mungkin pikirannya masih dipenuhi masalah. Mungkin hidupnya belum berubah sedikit pun. Tetapi untuk beberapa saat, ia tidak mengambil teleponnya. Ia tidak membuka pesan. Ia tidak mencari hiburan. Ia hanya duduk. Diam. Kemudian ia bangkit. Mengambil air wudhu. Membasuh wajahnya. Seolah-olah sedang membasuh sisa-sisa kelalaian yang menempel sepanjang hari. Lalu ia berdiri di hadapan Allah. Tidak ada manusia yang melihat. Tidak ada manusia yang tahu. Tidak ada pujian yang menunggu. Hanya seorang hamba. Dan Rabb-Nya. Ia mengangkat kedua tangannya. Lalu hanya mampu berkata, "Ya Allah." Hanya itu. Tidak ada kalimat indah. Tidak ada doa panjang. Tidak ada kata-kata yang tersusun sempurna. Tetapi bukankah Allah mengetahui apa yang bahkan belum mampu diucapkan oleh hati? Allah mengetahui luka yang tidak pernah kita ceritakan. Mengetahui ketakutan yang kita sembunyikan. Mengetahui keinginan yang kita tahan. Mengetahui dosa yang kita sesali. Mengetahui air mata yang tidak pernah jatuh di hadapan manusia. Bahkan sebelum lidah berkata, Allah telah mengetahui apa yang ada di dalam dada. Maka jangan merasa doamu terlalu sederhana. Jangan merasa engkau harus menjadi sempurna terlebih dahulu untuk datang kepada Allah. Datanglah dengan keadaanmu, dengan lemahmu, dengan bingungmu, dengan air matamu, dengan pertanyaanmu, dengan segala kekuranganmu. Karena perjalanan kepada Allah tidak dimulai ketika kita sudah menjadi sempurna. Perjalanan itu dimulai ketika kita berani mengakui bahwa kita membutuhkannya. Dan mungkin, setelah seluruh perjalanan yang kita bahas sejak awal, inilah kesadaran yang paling penting. Mungkin yang selama ini kamu cari bukan jawaban tentang masa depanmu. Mungkin yang sebenarnya kamu cari adalah ketenangan untuk menerima masa depan yang Allah pilihkan untukmu. Kita menghabiskan begitu banyak waktu ingin mengetahui apa yang akan terjadi. Kapan rezeki datang? Kapan jodoh hadir? Kapan masalah selesai? Kapan keadaan berubah? Kapan doa dikabulkan? Tetapi hidup tidak pernah memberikan seluruh jawabannya sekaligus. Dan mungkin memang tidak harus demikian. Karena jika kita mengetahui seluruh perjalanan hidup sejak awal, mungkin kita tidak akan belajar percaya. Mungkin kita tidak akan belajar tawakal. Mungkin kita tidak akan belajar bersabar. Mungkin kita tidak akan belajar bahwa Allah tetap dekat bahkan ketika kita tidak memahami jalan yang sedang ditempuh. Maka malam mengajarkan kita untuk berjalan tanpa harus mengetahui seluruh perjalanan. 1 rakaat. 1 doa. 1 istighfar. 1 langkah, kemudian 1 hari, kemudian 1 malam lagi. Tidak perlu memikirkan perubahan besar. Mulailah dari sesuatu yang sederhana. Jika engkau mampu, cobalah bangun beberapa menit sebelum subuh. Tidak perlu langsung memaksakan diri melakukan sesuatu yang berat. Bangun. Jangan langsung mengambil ponsel. Duduklah sejenak dalam keheningan. Sadari bahwa engkau masih diberi kesempatan untuk hidup. Kemudian berwudu. Laksanakan sholat malam sesuai kemampuan. Baca ayat-ayat Allah dengan perlahan. Perbanyak istighfar. Berdoalah. Dan setelah itu, diamlah sejenak. Tidak perlu buru-buru pergi. Tidak perlu langsung kembali kepada kesibukan. Duduklah dalam kesadaran bahwa Allah mengetahui keadaanmu. Jika malam itu hatimu terasa tenang, bersyukurlah. Jika air mata mengalir, biarkan ia mengalir tanpa dipaksakan. Jika tidak merasakan apa-apa, jangan kecewa. Tetaplah datang. Karena hubungan dengan Allah tidak dibangun hanya dengan pengalaman yang terasa indah.
Ia dibangun dengan kesetiaan. Kesetiaan untuk tetap mengingat ketika hati sedang tidak bersemangat. Kesetiaan untuk tetap berdoa ketika jawaban belum terlihat. Kesetiaan untuk tetap percaya ketika jalan belum terbuka. Dan satu hal yang sangat penting, jangan mengejar pengalaman mistis. Jangan mencari getaran tertentu. Jangan menunggu cahaya aneh. Jangan merasa harus mendapatkan tanda luar biasa. Jangan menjadikan pengalaman batin sebagai ukuran kedekatan kepada Allah. Karena tujuan ibadah bukan mendapatkan sensasi. Jangan mencari sensasi. Carilah Allah. Jika engkau mendapatkan ketenangan, bersyukurlah. Jika engkau menangis, bersyukurlah. Jika engkau belum merasakan apa-apa tetapi tetap memilih bersujud, tetaplah bersyukur. Sebab terkadang keikhlasan justru sedang tumbuh ketika tidak ada pengalaman luar biasa yang bisa kita banggakan. Dan mungkin, setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun, engkau baru menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Bukan dunia yang tiba-tiba menjadi sempurna, tetapi dirimu yang tidak lagi sama. Dulu engkau begitu takut kehilangan. Sekarang engkau tahu bahwa apapun yang hilang, Allah tetap ada. Dulu engkau begitu gelisah ketika doa belum terkabul. Sekarang engkau mulai percaya bahwa Allah mengetahui waktu yang tidak engkau ketahui. Dulu engkau ingin mengendalikan semuanya. Sekarang engkau belajar berusaha lalu menyerahkan hasilnya. Dulu engkau menganggap ujian sebagai tanda bahwa Allah sedang menjauh. Sekarang engkau mulai melihat bahwa ujian pun dapat menjadi jalan untuk mendekat. Dan mungkin itulah transformasi jiwa yang sesungguhnya. Bukan menjadi manusia yang tidak pernah sedih, tetapi menjadi manusia yang tahu kepada siapa ia membawa kesedihannya. Bukan menjadi manusia yang tidak pernah takut, tetapi menjadi manusia yang tahu kepada siapa ia menyerahkan ketakutannya. Bukan menjadi manusia yang memiliki semua jawaban, tetapi menjadi manusia yang tetap percaya meskipun belum mengetahui semua jawaban. Karena mungkin misteri terbesar dari sepertiga malam bukanlah apa yang terjadi di langit ketika manusia tertidur, melainkan apa yang terjadi di dalam jiwa seorang hamba ketika ia akhirnya berhenti mengejar dunia dan mulai kembali kepada Allah. Pada akhirnya, mungkin kita tidak membutuhkan malam yang luar biasa. Kita hanya membutuhkan hati yang mau berhenti sejenak. Berhenti mengejar. Berhenti membandingkan. Berhenti mengendalikan. Berhenti berpura-pura kuat. Kemudian berkata, "Ya Allah, aku kembali." Dan mungkin kalimat sederhana itu jauh lebih berarti daripada 1000 kata yang indah. Jika selama ini hidup terasa terlalu bising, mungkin malam adalah tempat untuk kembali mendengar. Jika selama ini hatimu terlalu penuh, mungkin sujud adalah tempat untuk meletakkan semuanya. Jika selama ini engkau merasa Allah jauh, mungkin bukan Allah yang menjauh. Mungkin engkau hanya terlalu lama berjalan ke arah yang salah. Dan malam ini, jika engkau kembali terbangun dalam kesunyian, jangan anggap itu sekadar gangguan tidur. Jangan buru-buru melihat jam. Jangan langsung mencari dunia. Mungkin itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk mengingat. Kesempatan untuk memohon ampun. Kesempatan untuk bersujud. Kesempatan untuk mengatakan sesuatu yang mungkin sepanjang hari terlalu sulit untuk dikatakan. Ya Allah, aku membutuhkan MU. Dan jika pesan ini menyentuh hatimu, tuliskan di kolom komentar. Ya Allah, bangunkan hatiku sebelum aku dibangunkan oleh kematian. Biarkan kalimat itu bukan sekadar komentar. Jadikan ia doa. Jadikan ia pengingat. Bahwa kita tidak hanya ingin terbangun dari tidur. Kita ingin terbangun dari kelalaian. Kita ingin terbangun dari kesombongan. Kita ingin terbangun dari keterikatan yang berlebihan kepada dunia. Kita ingin terbangun sebelum waktu kita benar-benar habis. Semoga Allah membangunkan hati kita sebelum dunia membangunkan kita dengan kehilangan. Semoga Allah mengampuni kelalaian kita. Semoga Allah menerima doa-doa kita yang sederhana. Semoga Allah memberikan kekuatan ketika jalan terasa berat. Semoga Allah memberikan ketenangan ketika jawaban belum datang. Semoga setiap langkah kita menujunya menjadi jalan menuju kedamaian. Dan semoga kesunyian sepertiga malam menjadi tempat hati kita kembali mengenal siapa sebenarnya Rabb yang selama ini tidak pernah meninggalkan kita. Karena pada akhirnya, kita semua sedang menuju satu tempat. Dan sebelum perjalanan itu benar-benar berakhir, semoga kita telah belajar pulang.
pulang kepada Allah.